Mahar cinta pria impoten. Bab 003. Arum memegang kalung itu dengan hati-hati. Saya akan menyimpannya dulu, nanti saya pakai sebelum. Tidak perlu potong Regan pelan. Biar aku yang bantu. Arum tertegun, matanya langsung menatap ke arah pria itu yang duduk di kursi rodanya. Regan menatapnya tenang. 47. Tapi ada sesuatu di balik tatapan itu, ketulusan, sekaligus sesuatu yang membuat jantung Arum berdebar cepat. Perlahan, Arum duduk di kursi kecil di hadapan Regan. La menunduk, membiarkan pria itu mengambil kalung dari tangannya. Jemari Regan menyentuh kulit leher Arum saat mengaitkan pengait kecil di belakang, membuat napas wanita itu tertahan. Udara di antara mereka tiba-tiba terasa berbeda. Napas Regan menyentuh lembut di sela-sela rambut dan leher Arum, membuat bulu kuduknya meremang. Saat pengait kalung terpasang, Regan tidak segera menarik tangannya. La menatap pantulan wajah Arum di cermin besar di depan mereka, wajah yang tampak bergetar antara gugup dan malu. Lalu, dengan gerakan yang nyaris tak terdengar, bibir Regan menyentuh sisi leher Arum. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat wanita itu menahan napas dan menggenggam ujung gaunnya erat. Cantik, bisik Regan di telinganya, suaranya rendah, nyaris seperti desahan. Arum tak sanggup menjawab. La hanya memejamkan mata sesaat, mencoba mengabaikan degup jantung yang senakin keras di dadanya. Musik klasik menggema lembut di tanan belakang keluarga Argantara sore itu. Langit berwarna jingga keemasan, memantulkan cahaya indah ke permukaan air mancur yang menjadi pusat dekorasi. Bunga mawar putih, lilin kristal, dan tirai tipis yang menjuntai dari kanopi membuat suasana pesta terasa seperti dari dunia lain, anggun, sempurna, dan mahal. Para tamu bergaun glamor berbaur, berbincang dalam nada sopan dan tertawa kecil. Di antara keramaian itu, Tuan Argantara duduk di kursi kehormatannya bersama Maya, sang istri kedua. Wajah pria itu terlihat puas, seolah pesta ini menjadi bukti keberhasilan keluarga Argantara menjaga reputasi dan kekuasaan mereka. Di sisi lain, Oma Hartati duduk di antara para undangan penting, wajahnya tenang namun matanya tajam, mengamati setiap gerak-gerik keluarga itu. Di barisan depan, Regan hadir dalam kursi rodanya, mengenakan setelan jas hitam sempurna, rambutnya disisir rapi. La terlihat tenang, meskipun tatapan matanya menusuk ke arah altar tempat Alena berdiri bersama Elion. Di sebelahnya, Arum berdiri diam, mengenakan gaun lembut berwarna gading dan kalung leluhur yang berkilau di bawah cahaya lampu taman. Lalu, momen yang ditunggu pun tiba, pertukaran cincin. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada pengantin. Alena tampak ragu sejenak saat cincin di tangannya bergetar, tatapan matanya mencari arah Regan, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat napas Arum tertahan. Namun, tatapan tajam Elion segera menegakkan tubuh Alena kembali. La tak punya pilihan. Dengan senyum yang tampak terpaksa, Alena mengulurkan tangannya, dan cincin itu pun melingkar sempurna di jari manisnya. Tepuk tangan menggema, para tamu bersorak kecil. Namun, di tengah keriuhan itu, Regan hanya duduk diam. Rahangnya mengeras, kedua tangannya menggenggam kuat pegangan kursi rodanya. Matanya dingin, tapi di dalamnya menyala bara yang tak bisa disembunyikan. Arum yang berdiri di sampingnya menatap wajah Regan, mencari sesuatu, sisa cinta, mungkin. Tapi yang ia temukan hanya tatapan kosong yang menolak mengakui rasa sakitnya sendiri. Ketika Elion menunduk, mencium bibir Alena di depan semua tamu, Regan memalingkan wajahnya pelan, tapi Elion 48 sempat menatap ke arahnya dengan senyum sinis. Tatapan itu jelas berkata, sekarang dia milikku. Regan tetap diam, tapi genggaman tangannya semakin kuat hingga kuku jarinya memutih. La berusaha menahan diri, namun sesuatu dalam dirinya seperti mulai retak. Setelah prosesi resmi, Elion dan Alena turun dari altar untuk menyapa para tamu dan klien penting. Keduanya tampak bahagia di depan kamera, meski Alena sesekali mencuri pandang ke arah kursi roda Regan yang tak jauh dari sana.
Di meja sisi kanan taman, menara gelas tinggi berisi minuman bersoda berkilau berdiri anggun. Alena berdiri dekat sana, sementara Elion mendekat dengan langkah tenang. Namun dalam gerakan kecil yang nyaris tak terlihat, tangan Elion menyenggol kaki meja itu sedikit, cukup untuk membuat struktur gelas itu goyah. Arum, yang tengah mengatur pelayan di sisi kiri taman, melihat gelas-gelas itu mulai bergetar dan bergerak tak stabil, dia langsung berlari, berteriak kecil. "Alena, minggir!" Namun semuanya terjadi terlalu cepat, menara gelas itu runtuh, pecahan kristal berhamburan di udara, disusul teriakan para tamu. Beberapa gelas menghantam lantai, sebagian menimpa kepala Alena hingga ada luka kecil di pelipisnya. Darah menetes samar. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah sosok Arum yang juga berada di bawah reruntuhan pecahan kaca itu, mencoba melindungi. Suasana seketika menjadi panik, dan di tengah semua kekacauan itu, Regan bergerak. Refleks, tanpa berpikir panjang, pria itu berdiri dari kursi rodanya. Gerakannya tegas, cepat, seolah kekuatan itu memang tak pernah hilang. Dia menerobos kerumunan dan menarik tubuh Alena ke pelukannya, melindunginya dari pecahan terakhir yang jatuh. Semua orang terdiam, bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai arah. Dia berdiri. Bukankah Tuan Regan lumpuh? Ya Tuhan, apa dia berpura-pura selama ini? Oma Hartati menatap cucunya dengan mata melebar, antara syok dan lega. Tuan Argantara bangkit dari tempat duduknya, menatap pemandangan itu dengan ekspresi sulit ditebak. Sementara itu, Arum hanya terpaku di tempat, darah menetes di pelipisnya. Dalam hatinya, hanya satu hal yang bergema, lah mengira Regan akan datang menyelamatkannya. Tapi pria itu justru memeluk Alena. "Elion!" Regan berteriak keras, wajahnya tegang. "Cepat, bawa mobil. Kita ke rumah sakit sekarang." Elion melangkah pelan mendekat, dan di bibirnya terbit senyum dingin yang penuh kemenangan. La menatap Regan sekilas, menyadarkan pria itu, bahwa kebohongannya kini telah terbongkar di depan semua orang. Arum menunduk pelan, suaranya nyaris tak terdengar di tengah hiruk-pikuk tamu. "Jadi begini, akhirnya." 49. Arum menatap Regan menggendong Alena membawa Alena pergi dari semua kerumunan, dengan diikuti Elion ke arah mobil. Sedangkan, Arum berlahan berdiri sendiri, menatap kepergian dua pria dan satu wanita yang terluka. Tak ada satupun yang tahu dengan kondisinya saat itu, dia pun berlalu pergi meninggalkan kediaman Argantara untuk pertama kali setelah tahu lukanya juga tak ringan, kakinya sedikit pincang, tetapi dia mencoba tegar. "Awalnya aku iri melihat hidup Arum, namun ternyata dia hanya menjadi pengganti di hati pria yang tak selesai dengan masa lalu," batin Asyanti anak dari orang tua angkatnya. 16. Lebih baik pergi membawa luka. Lorong rumah sakit malam itu masih dipenuhi aroma antiseptik dan bisik-bisik kekhawatiran. Semua orang menunggu di depan ruang rawat Alena, Tuan Argantara, Maya, Oma Hartati, bahkan beberapa perawat berlalu lalang di depan mereka. Begitu dokter keluar, suasana langsung hening. "Pasien baik-baik saja," ucap dokter singkat. "Hanya luka ringan di pelipis, tidak perlu dirawat inap." Suara lega langsung terdengar dari beberapa orang. Oma Hartati menepuk dada sambil mengucap syukur pelan. Tapi di sisi lain, Regan hanya diam, berdiri tegak tanpa tongkat, matanya fokus pada pintu ruang rawat itu. Lalu, Elion muncul, wajahnya tampak ramah, tapi nada suaranya mengandung racun yang hanya Regan yang bisa rasakan. "Selamat, Kak Regan," katanya sambil menepuk bahu pria itu. "Akhirnya bisa berjalan lagi. Dan terima kasih juga karena sudah menyelamatkan istri saya. Bahkan sampai lupa kalau kakak ipar juga ada di sana." Kata-kata itu menancap seperti paku. Regan menatap Elion dalam diam, rahangnya menegang. Dia tak membalas, tapi dalam hati, ia sadar tentang Arum. Wanita itu juga ada di tempat kejadian, dia pasti melihat semuanya. Oma Hartati menghampiri Regan dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kau sudah sembuh."
Oma bahagia sekali, ini mujizat. Regan hanya tersenyum tipis, membalas dengan kecupan singkat di tangan Oma. Lia, Oma. Namun pikirannya tak di sana. Setiap langkah menuju pintu keluar terasa berat. Begitu sampai di rumah, suasananya gelap dan sunyi. Lampu utama dimatikan, hanya cahaya redup dari taman yang menembus lewat jendela. Regan memanggil pelan. Arum. Tak ada jawaban, dia melangkah ke ruang tengah, melihat meja masih berantakan dengan sisa-sisa pesta sore tadi. Regan menggenggam bunga yang kering yang dia temukan di lantai, menggenggamnya dengan sangat lama. Arum. Bisiknya pelan. Hanya keheningan yang menjawab. Tak ada langkah kaki, tak ada suara napas lembut dari kamar sebelah. Hanya sunyi, yang tiba-tiba terasa jauh lebih menakutkan daripada sakit di kakinya dulu. Regan menatap ke arah kamar mereka yang pintunya sedikit terbuka. Dia berjalan perlahan ke sana, berharap melihat Arum duduk di depan cermin seperti biasa. Tapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong, dengan sisa aroma lembut parfum yang masih menempel di udara. Di meja rias, kalung pemberian Oma berkilau di bawah cahaya lampu kecil. Arum meninggalkannya. Regan berdiri mematung di sana cukup lama. Dunia di sekelilingnya terasa sunyi, begitu sunyi sampai ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Bersama satu kenyataan yang mulai menghantam, Arum telah pergi dan meninggalkan kediaman Argantara. Regan menunduk. 51. Menatap kalung itu, lalu berbisik dengan suara nyaris pecah. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar kehilangan sesuatu yang berharga. Regan berdiri di tengah kamar itu cukup lama, tak bergerak, tak bersuara. Hanya matanya yang menatap kosong pada kalung peninggalan ibunya yang kini tergeletak di meja rias. Permata di tengah kalung itu memantulkan bayangan samar wajahnya yang kusut dan letih. Tangannya perlahan meraih kalung itu. Ujung jemarinya bergetar saat menyentuh logam dingin yang seolah menyimpan jejak Arum. Kenapa kau meninggalkan ini, Arum? Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Dia berbalik, menatap sekeliling kamar, selimut masih berantakan, jendela sedikit terbuka, dan aroma tubuh Arum masih samar tercium dari bantal. Semuanya terasa hidup, tapi kosong. Seolah wanita itu baru saja pergi beberapa menit lalu, meninggalkan jejak yang terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Regan menekan pelipisnya, napasnya berat. La memanggil pelayan untuk memastikan sesuatu. Rania, Lia, Tuan. Rania, apa kau lihat Nyonya Arum? Pelayan itu menunduk, suaranya ragu. Tadi sore, sebelum Tuan pulang, Nyonya keluar membawa koper kecil. Tidak bilang apa-apa, hanya menitip pesan untuk tidak menunggu makan malam. Regan terdiam, dadanya terasa sesak. Dia mencoba menahan diri agar tak kehilangan kendali di depan pelayan, tapi tangannya perlahan mengepal di sisi tubuhnya. Dia bilang, "Kemana dia pergi?" "Tidak, Tuan." Hanya itu saja yang Nyonya katakan. Pelayan itu mundur, meninggalkan Regan yang kini duduk di tepi ranjang, menatap lantai kosong. Lama ia tak bergerak, hingga akhirnya, suara jam di dinding terdengar begitu nyaring di telinganya. Dentang itu seolah mengejeknya, karena untuk pertama kali dalam hidup, Regan Argantara tidak tahu harus kemana mencari seseorang yang berarti. Dia kembali menatap kalung di tangannya sekali lagi, lalu menggenggamnya erat-erat. "Aku tidak pernah berniat membuatmu pergi," ucapnya pelan, suara bergetar. "Kenapa kau tak menungguku menjelaskan semuanya, Arum?" Sementara itu, jauh dari rumah megah keluarga Argantara, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Arum duduk diam di tepi ranjang sederhana dengan koper terbuka di hadapannya. Tangannya memegang foto pernikahan mereka, yang kini sudah mulai berkerut di ujungnya. Air matanya jatuh diam-diam. 52. "Aku sudah menepati janjiku," bisiknya lirih. "Mungkin benar. Aku takkan pernah bisa tinggal di dunia sepertimu, Tuan Regan." 53. 17. Kehilangan itu sakit. Seharian Arum tak kembali ke rumah, suasana rumah keluarga Argantara terasa hampa. Tak ada suara langkah Arum di dapur,
tak ada aroma teh hangat yang biasa menyambut pagi. Yang tersisa hanya Regan, duduk di ruang tamu dengan koran yang tak benar-benar dibacanya. Setiap lembar yang dibalik hanya menjadi alasan agar ia tak terlihat menunggu. Oma Hartati turun dari lantai atas, langkahnya pelan namun tajam ketika melihat cucunya duduk diam seperti patung. Arum belum juga pulang? Tanyanya, suaranya berat tapi terkontrol. Regan mendongak perlahan. Belum, Oma. Dia marah. Mungkin. Jawabnya singkat. Oma menarik napas panjang, lalu duduk di seberang Regan. Perempuan itu bukan tipe yang meninggalkan rumah tanpa alasan. Kau pasti telah membuatnya terluka parah. Ucapan itu menembus dada Regan lebih dalam dari yang ia sangka. La menatap meja di antara mereka, di mana kalung peninggalan ibunya kini tergeletak, belum juga dikembalikan ke tempat semula. Dia salah paham, Oma. Aku tidak bermaksud meninggalkannya saat pesta. Aku hanya berusaha menyelamatkan istri orang lain. Potong Oma cepat. Dan kau pikir Arum tidak melihat itu? Regan menunduk, suara hatinya berperang dengan penyesalan yang menumpuk. Oma melanjutkan, aku sudah tua, Regan. Tapi bahkan aku tahu, perempuan tidak butuh alasan besar untuk merasa hancur. Cukup satu momen kecil yang membuatnya merasa tidak dipilih. Regan akhirnya beranjak dari kursinya, mengambil jaket, dan berkata pelan, aku akan mencari dia. Oma menatap punggung cucunya itu sebelum ia benar-benar melangkah pergi. Kalau kau menemukannya, jangan hanya membawa tubuhnya pulang, nak. Pastikan kau membawa hatinya juga. Di luar, langit masih kelabu sisa hujan semalam. Regan mengemudi sendiri, tanpa sopir, menelusuri jalan menuju daerah yang dulu pernah disebut Arum sebagai tempat tinggalnya sebelum dia diangkat oleh keluarga Pratama. Mobil berhenti di depan rumah kecil yang cukup sederhana. Dia turun, mengetuk pintu beberapa kali, tak ada jawaban. Tapi dari balik jendela, ia bisa melihat koper terbuka dan foto pernikahan mereka di atas meja. Regan berdiri lama di depan pintu itu, tangan terangkat namun tak berani mengetuk lagi. Suara hatinya terlalu gaduh, sementara bibirnya hanya mampu berbisik pelan. Arum, kalau kau mendengar ini, aku tidak ingin kau pergi, tidak kali ini. Hujan turun perlahan, seperti sengaja menutupi pertemuan dua hati yang retak di halaman rumah kecil itu. Regan, 54, berdiri di depan pintu, tubuhnya basah kuyup tanpa payung. Begitu pintu terbuka, Arum muncul, wajahnya pucat, matanya sembab seperti baru saja menangis semalaman. Arum. Nada suara Regan pelan, tapi di baliknya ada tekanan berat yang hanya bisa muncul dari seseorang yang menyesal terlalu dalam. Aku sudah menunggumu sejak pagi. Arum memalingkan wajah. Untuk apa? Supaya aku kembali pura-pura bahagia di rumah itu. Bukan, aku ingin kau pulang karena tempatmu memang di sana, bersamaku. Arum tertawa getir. Bersamamu. Tatapannya tajam, matanya bergetar menahan emosi. Seorang suami yang membiarkan istrinya jatuh dan memilih menyelamatkan perempuan lain, bahkan kalau itu istri saudara tirinya, tidak pantas disebut suami, Tuan Regan. Kata-kata itu menghantam Regan keras, lebih dalam dari tamparan. Dia membuka mulut, ingin menjelaskan, namun tak ada kata yang cukup untuk menebus kesalahan itu. Aku tak ingin kembali, lanjut Arum lirih. Aku lelah. Aku bukan siapa-siapa di rumah itu. Bukan istri yang dicintai, bukan menantu yang diinginkan. Regan melangkah maju, suara hujan makin deras. Kau tetap istriku, Arum. Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Kau milikku. Milikmu. Potong Arum dengan nada tinggi. Istri bukan barang, Tuan Regan. Aku manusia. Aku bisa merasakan sakit saat ditinggalkan. Aku juga punya harga diri. Regan terdiam, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa bersalah yang nyaris menyesakkan dada. Namun ketika Arum hendak berbalik masuk ke dalam rumah, ia menahan pergelangan tangan wanita itu. Cukup, Tuan Regan. Seru Arum, berusaha melepaskan diri. Lepaskan aku.
Tapi pria itu tak melepaskannya. Dalam satu gerakan cepat, ia mengangkat tubuh Arum ke pelukannya. "Tuan Regan, apa yang kau lakukan? Kalau kau tidak mau kembali dengan baik-baik, maka aku akan memaksamu," katanya serak, nadanya bergetar di antara marah dan putus asa. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi." Arum memukul dada Regan, berteriak kecil di tengah hujan, namun tenaga pria itu lebih kuat. La menggendongnya seperti karung beras kasar, tergesa, dan penuh emosi yang tidak tahu harus disalurkan kemana. Regan membuka pintu mobilnya dan menurunkan tubuh Arum di kursi penumpang. Arum menunduk, napasnya berat. 55. "Kau pikir dengan begini aku akan berubah pikiran?" Regan menatap lurus ke depan, tangannya menggenggam kemudi. "Tidak, tapi aku akan pastikan kau mendengarkan penjelasanku dulu, sebelum kau memutuskan untuk benar-benar meninggalkanku." 5. Mobil melaju di bawah guyuran hujan deras, meninggalkan rumah sederhana itu. Di dalam kabin yang sunyi, hanya terdengar napas keduanya dan sisa perasaan yang belum selesai antara cinta, luka, dan penyesalan. 56. 18. Kembali untuk berjanji. Begitu mobil berhenti di halaman depan rumah besar keluarga Argantara, suara hujan yang masih turun deras terdengar menantul di atas kanopi marmer. Beberapa pelayan segera berlari menghampiri, menyiapkan payung. Regan turun lebih dulu, membuka pintu penumpang, namun Arum menolak uluran tangannya. Dia melangkah pelan sendiri, meskipun langkahnya pincang dan wajahnya tampak sangat pucat. Dari arah beranda, Oma Hartati muncul dengan langkah tergesa. Begitu melihat kondisi Arum, ekspresinya langsung berubah panik. "Ya Tuhan, Arum, apa yang terjadi padamu, Nak?" serunya terkejut. "Kenapa kamu bisa sampai begini?" Arum menunduk sopan, berusaha tersenyum meski wajahnya menahan sakit. "Saya baik-baik saja, Oma. Hanya sedikit terjatuh saat di pesta kemarin," ujarnya pelan. Namun langkahnya yang goyah dan darah yang masih tampak di pergelangan kakinya membuat kebohongan itu mustahil dipercaya. Oma menatap Regan dengan tajam, tatapan yang begitu menusuk. "Regan Argantara." Suaranya meninggi, membuat beberapa pelayan spontan menunduk. "Apa yang kau lakukan sampai istrimu bisa terluka seperti ini? Seharusnya kau yang melindunginya, bukan membuatnya menderita seperti ini." Regan berdiri tegak di samping Arum, wajahnya tegang. "Aku." Suaranya tertahan. Napasnya berat, sorot matanya penuh rasa bersalah. La ingin menjelaskan, tapi tak ada kata yang sanggup keluar. Arum buru-buru menenangkan. "Jangan salahkan Tuan Regan, Oma. Itu hanya salah paham di pesta kemarin. Saya memang ceroboh." Namun, Oma menggeleng pelan, matanya berkaca. "Kau terlalu lembut, Arum. Padahal kaulah yang seharusnya paling marah hari ini." Regan menunduk, rahangnya mengeras. Tangannya mengepal di sisi tubuh. La kemudian berkata dengan nada rendah namun tegas. "Aku akan menjelaskan semuanya, tapi hanya padanya." Dia menatap Oma sekilas, lalu berbalik menuju tangga besar di ruang tengah. Oma hanya bisa menatap punggung cucunya itu dengan helaan napas berat. "Laki-laki keras kepala," gumamnya lirih. Lalu ia memegang tangan Arum lembut. "Nak, jangan biarkan hatimu hancur sepenuhnya. Kadang orang yang paling kau cintai adalah orang yang paling dalam melukaimu." Arum menunduk, bibirnya bergetar, tapi tak sepatah kata pun keluar. Lalu, ia pun menyusul Regan menuju lantai atas. 57. Kamar itu hening, hanya suara detik jam dinding yang terdengar samar di antara ketegangan udara malam. Arum duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai, sementara Regan berdiri di hadapannya, tanpa tongkat, tanpa kursi roda lagi, hanya tubuhnya yang tegap namun terlihat lelah. Beberapa saat, tak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Regan mengembuskan napas panjang dan memecah keheningan itu. "Arum." Suaranya pelan, nyaris bergetar. "Aku tahu kau tak ingin mendengar apapun dariku sekarang, tapi izinkan aku menjelaskan. Setidaknya sekali ini saja." Arum menatapnya datar,
tanpa menjawab. Regan menunduk sejenak, lalu mendekat perlahan. Aku menolong Alena bukan karena aku masih mencintainya. Tidak ada maksud lain di balik itu. Aku hanya terbiasa. Dulu, 10 tahun hidup bersama, aku yang selalu melindunginya. Naluri itu muncul begitu saja, tanpa aku sadari. Dia mengusap wajahnya, menahan rasa sesak di dada. Saat kulihat dia kemarin yang terluka, yang kupikir hanya bagaimana menyelamatkannya. Aku tidak sempat memikirkan siapapun, bahkan diriku sendiri. Arum tetap diam, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Regan melanjutkan, suaranya kini bergetar lebih kuat. Aku tahu, apa yang kau lihat hari itu menghancurkanmu. Tapi demi Tuhan, Arum, tidak ada satupun dari tindakanku yang berarti aku memilihnya. Aku tidak akan pernah melakukan itu padamu. Dia mendekat lagi, menatap mata Arum dalam-dalam. Aku menyesal, aku minta maaf. Karena membuatmu merasa tidak berharga. Aku minta maaf karena gagal jadi suami yang bisa membuatmu merasa aman. Air mata yang sedari tadi ditahan akhirnya jatuh dari pipi Arum. Kalau Anda benar menyesal, kenapa waktu itu Anda diam saja? Kenapa Anda biarkan aku jatuh? Anda bahkan tidak mencariku. Nada suaranya pecah, penuh luka yang lama tertahan. Regan tertegun, matanya memerah. Aku mencarimu, Arum. Setiap hari, tapi aku juga takut. Takut apa? Arum bertanya lirih. Takut kalau aku sudah terlalu hancur untuk bisa menatapmu lagi. Lalu, Regan berlutut di hadapannya. La menggenggam tangan Arum erat, menatapnya penuh tulus. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku tidak peduli berapa banyak kesalahanku, tapi aku tahu satu hal, aku mencintaimu, Arum. Bukan Alena, bukan siapapun, hanya kamu. Arum menggeleng pelan, air matanya jatuh semakin deras. Cinta saja tidak cukup, Tuan Regan. Aku sudah belajar, cinta yang tidak dijaga hanya akan menyakiti. 58. Regan menatapnya dalam, suaranya kini penuh kesungguhan. Maka biarkan aku menjaga kali ini. Biarkan aku memperbaiki semuanya, meski harus memohon padamu setiap hari. Dia mencium punggung tangan Arum, lama penuh perasaan bersalah dan rindu yang terpendam. Jangan pergi dariku lagi, Arum. Aku tidak akan sanggup. Arum menunduk, menatap pria itu lama-lama. Ada perang antara logika dan perasaannya. La ingin marah, tapi sekaligus ingin percaya. Dan dalam keheningan malam itu, hanya air matanya yang menjawab, karena hatinya belum siap memberi keputusan apapun. 2 minggu berlalu sejak insiden pesta itu. Luka di pelipis Alena mulai memudar, begitu pula luka kecil di kaki Arum. Namun, tidak dengan luka-luka batin yang masih diam-diam menganga di hati mereka masing-masing. Pagi itu, meja makan keluarga Argantara tampak ramai. Aroma roti panggang dan kopi hitam memenuhi ruangan yang megah itu. Alena duduk di sisi Elion, tampak anggun dengan gaun putih. Sesekali ia tersenyum pada Elion, tapi pandangannya kerap mencuri-curi arah ke seberang meja, ke arah tempat Regan duduk berdampingan dengan Arum. Regan terlihat jauh lebih sehat, wajahnya segar, senyumnya tenang. Sesekali ia membantu Arum menuangkan teh, atau mengulurkan piring buah ke hadapan istrinya itu. Gaya Regan yang lembut dan perhatian itu membuat Alena memalingkan wajah dengan cepat, pura-pura sibuk dengan makanannya. Suasana tampak tenang hingga Oma meletakkan sendoknya dan menatap seisi meja dengan tatapan serius. Mulai hari ini, ujarnya tegas, Regan akan kembali ke perusahaan. Sernua kepala spontan menoleh. Arum berhenti mengaduk teh, Maya yang duduk di ujung meja menatap kaget, dan Elion langsung meletakkan garpunya dengan bunyi nyaring. Oma. Maya membuka suara, kalau boleh tahu, di posisi apa Regan akan kembali? Oma menatapnya tanpa senyum. Tentu saja di posisi CEO. Ruangan langsung hening, hanya detakian yang terdengar menggema. Elion spontan berdiri, tidak mungkin. Aku tidak turun dari posisi itu. Serunya lantang.
Aku yang memimpin perusahaan selama Kak Regan sakit. Aku yang menjaga semuanya tetap berjalan. Oma menatapnya datar, lalu berkata pelan tapi penuh wibawa. Elion, dengar baik-baik. Perusahaan itu milik keluarga Argantara, dan pewaris sahnya adalah Regan. Bahkan ayahmu sendiri tidak memiliki hak sebesar itu atas jabatan tersebut, semua ada di bawah kendali saya. Kata-kata itu menghantam Elion seperti palu godam. Rahangnya menegang, tangannya mengepal di sisi meja. Jadi, setelah semua yang kulakukan, setelah semua waktu dan tenaga yang kuhabiskan, Oma mau menyerahkan semuanya begitu saja padanya. Jarnya tajam sambil menunjuk Regan. Regan yang sejak tadi diam hanya menatapnya tenang. Tak ada emosi di wajahnya, hanya sedikit senyum tipis yang 59, membuat Elion makin terbakar amarah. Oma menatap Elion dengan penuh kecewa. Perusahaan itu berdiri bukan untuk menjadi alat perang antar saudara. Tapi kalau kau ingin menjadikannya begitu, maka ingat, kekuasaan tanpa hak tidak akan pernah bertahan lama. Jika bukan karena Ibu Regan, nama Argantara tak akan ada di dalam perusahaan itu. Elion tersenyum miring, menatap Regan dengan tatapan dingin yang mengandung kebencian murni. Selamat datang kembali, Kak Regan, katanya sinis. Semoga kau tahu cara mempertahankan jabatan itu. Kali ini tanpa harus mengalami kecelakaan kedua kalinya. Ucapan itu membuat ruangan kembali sunyi. Arum menatap Elion penuh tanda tanya, sementara Regan hanya menatap balik tanpa sepatah kata pun. Tapi di balik diamnya itu, ada sesuatu yang berbeda di matanya, sesuatu yang membuat Elion mundur satu langkah tanpa sadar. Senyum kecil muncul di sudut bibir Regan. 60. 19. Permainan hati. Hari itu, langit Jakarta tampak sendu, seolah ikut menahan napas untuk menyambut kembalinya seseorang yang lama hilang dari kursi kekuasaan. Mobil hitam panjang berhenti di depan gedung tinggi bertuliskan Star Corporation. Dari dalam, pintu terbuka. Regan melangkah keluar, tegap, dengan setelan jas abu gelap yang membingkai tubuhnya sempurna. Tidak ada lagi kursi roda, tidak ada lagi tatapan lemah. Yang berdiri di sana kini adalah Regan Argantara yang sesungguhnya, dingin, tenang, dan berwibawa. Beberapa karyawan yang lewat berhenti sejenak, berbisik-bisik. Itu Tuan Regan, kan? Dia sudah bisa jalan lagi. Ya Tuhan, aku kira dia sudah nggak akan balik. Langkah Regan menimbulkan gema di lantai marmer. Sekretaris senior yang dulu mengurus dokumen saat dia menjabat CEO, Bu Nara, segera menyambut dengan gugup. Selamat datang kembali, Tuan Regan, sapanya dengan sedikit membungkuk. Regan hanya menatap sekilas dan menjawab datar, panggil semua kepala divisi ke ruang rapat utama dalam 10 menit. Nada suaranya tak berubah, tapi cukup untuk membuat semua orang tahu, pusat kekuasaan di perusahaan itu baru saja bergeser lagi. Saat pintu lift tertutup, Regan menarik napas panjang, menatap pantulan dirinya di kaca lift. Bayangan di depannya bukan lagi pria yang kalah dan patah, tapi seseorang yang siap menuntaskan semua urusan yang tertunda. Ruang rapat utama penuh sesak. Semua kepala divisi duduk dengan wajah tegang. Elion sudah di sana lebih dulu, dengan jas biru tua dan ekspresi tenang yang dibuat-buat. Saat pintu terbuka dan Regan masuk, semua orang berdiri spontan. Suasana berubah seketika. Duduk, ujar Regan datar. Suaranya berat, menekan, seperti baru saja menandai kembali wilayah kekuasaannya. Dia berjalan menuju kursi utama, kursi CEO yang dulu kosong selama hampir 2 tahun. Tanpa bicara, Regan duduk. Elion yang duduk di sisi kanan mencoba tersenyum. Kakak terlihat sehat. Sepertinya pemulihanmu lebih cepat dari yang kukira. Regan melirik sekilas. Dan sepertinya kau juga terlalu nyaman duduk di kursi yang bukan milikmu. Beberapa orang spontan saling pandang, suasana makin kaku. Elion tertawa kecil. Kursi ini tidak kosong selama kakak pergi. Aku yang menjaga agar perusahaan tetap berdiri. Regan menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap Elion dalam-dalam.
Menjaga, katanya pelan. Atau mencoba mengambil alih. Ucapan itu seperti pisau yang dilempar tepat sasaran. Senyum Elyon menegang, tapi sebelum ia sempat membalas, Regan membuka map hitam di depannya. 61. Mulai hari ini, struktur perusahaan akan kembali seperti semula. Semua laporan keuangan dan keputusan strategis harus melewati meja saya. Tatapan Regan menelusuri seluruh ruangan, lalu berhenti pada Elyon. Dan aku ingin laporan audit tahunan dikirim ke mejaku sore ini, lengkap dan tanpa revisi. Elyon mengetukkan jarinya di meja. Kau meragukan aku. Regan menatap dingin. Aku tidak meragukan siapapun. La berhenti sejenak, lalu menambahkan tajam. Aku hanya tidak mempercayai siapapun. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang tahu, kata-kata itu bukan hanya peringatan, tapi deklarasi perang yang terselubung. Beberapa jam kemudian, ketika rapat selesai dan semua orang sudah keluar, Elyon menghampiri Regan yang masih duduk di kursi CEO. Kau tahu, Kak, ujarnya pelan sambil tersenyum miring, kau boleh duduk di kursi itu lagi. Tapi semua orang di luar sana sudah melihat siapa yang sebenarnya bisa memimpin. Regan menutup mapnya, berdiri perlahan hingga tinggi mereka sejajar. Kalau begitu, katanya tenang, mari kita buktikan siapa yang pantas dipertahankan. Malam itu rumah keluarga Argantara sudah sepi. Hanya suara jam dinding di ruang tengah yang terdengar berdetak pelan, disusul gemerisik dedaunan di luar yang diterpa angin. Arum menuruni anak tangga perlahan. Di tangannya ada gelas kosong, niatnya sederhana, hanya ingin mengambil air minum untuk dibawa ke kamar. Dari arah lorong, Elyon muncul dengan langkah sempoyongan. Jas hitamnya disampirkan di bahu, dasi terlepas, dan sebatang rokok masih menyala di antara jari tangannya. Wajahnya tampak kusut, aroma alkohol menyengat terbawa ke udara. Tatapannya berhenti pada Arum, sekilas lalu memanjang. Ah, kakak ipar tercinta, ucapnya lirih, dengan nada setengah mengejek. Kau belum tidur rupanya. Arum memilih diam, melangkah ke dispenser dan menuang air ke gelas tanpa menatap Elyon sedikitpun. Tapi langkah kaki pria itu mendekat, berat dan berirama pelan. Kau tahu, katanya, menarik napas dalam lalu menghembuskan asap rokok. Regan dan Alena. Mereka adalah kisah lama yang belum selesai. Cinta masa lalu yang tidak bisa dihapus begitu saja. Kau pikir dengan cincin dan mahar semiliar itu semua bisa berubah? Arum diam, jemarinya menggenggam erat gelas di tangan. Elyon menyeringai tipis dan lalu berkata pelan, 10 tahun, Kak Arum. 10 tahun bukan waktu singkat. Kau baru datang sebulan dan berharap menjadi pusat dunianya. Hati-hati, nanti kau sendiri yang kecewa. Arum menoleh perlahan, menatap Elyon dengan dingin. Kalau kau punya masalah dengan Tuan Regan, hadapilah dia. Jangan melibatkan aku. Dia melangkah hendak pergi, namun tiba-tiba tangan Elyon mencengkeram pergelangan tangannya kuat. La menarik Arum mendekat dan menghembuskan asap rokok tepat ke wajah wanita itu. 62. Asap panas menyentuh hidung dan bibir Arum, membuatnya batuk kecil dan menatap tajam ke arah pria itu. Lepaskan. Nada suaranya tegas. Elyon menatap lama, senyumnya melebar, menyiratkan sesuatu yang sulit dibaca di antara sinis dan kagum. Arum menghentakkan tangannya, membuat rokok di jari Elyon hampir jatuh. Jangan pernah ulangi itu lagi, ucapnya dingin sebelum berbalik dan pergi meninggalkan dapur. Langkah Arum meninggalkan aroma sabun lembut dan ketegasan yang menusuk, sementara Elyon berdiri terpaku di tempat. La menatap punggung wanita itu yang menghilangi ujung tangga, lalu menyeringai kecil sambil menarik sisa rokok ke bibirnya. Ternyata menarik juga, ya, kakak iparku yang satu itu, gumamnya pelan, senyumnya samar tapi berbahaya. Arum membuka pintu kamar perlahan. Lampu sudah diredupkan, dan aroma kayu manis samar menyelimuti ruangan. Regan sudah duduk di atas ranjang, menatap ke arah pintu dengan senyum samar. Kemana saja? Tanyanya pelan. Aku hanya ke dapur, jawab Arum, meletakkan gelas di atas nakas.
La hendak naik ke ranjang, tapi tatapan Regan berubah tajam. La mencondongkan tubuh sedikit, wajahnya serius. Kau bertemu Elion? Arum tertegun dan buru-buru menjawab, tidak. Regan mengerutkan kening, matanya menelusuri udara di sekitar Arum. Tapi kenapa tubuhmu bau asap rokok? Elion satu-satunya yang merokok di rumah ini, dan itu. Baunya kuat sekali. Nada suaranya rendah, namun getir dan dingin bercampur. Jangan bermain api di belakangku, Arum. Arum memejamkan mata, menarik napas panjang. Aku tidak bermain api dengan siapapun, Tuan Regan. Kau terlalu cepat berprasangka. Regan menatapnya lama, napasnya berat antara cemburu dan takut kehilangan. Karena aku tahu seperti apa Elion. Dan aku tahu seperti apa aku. Jika harus kehilang. Kalimatnya terhenti, dia menatap Arum dengan pandangan yang campur aduk. Marah, cemburu, dan cinta yang belum bisa ia kendalikan. Arum memalingkan wajah. Jika Tuan tak percaya padaku, lebih baik kita berhenti bicara malam ini. Aku percaya pada diriku, bisiknya. Tuan Regan, kamu mau apa? Tanya Arum panik. Tentu saja bikin anak, bisik Regan membuat wajah Arum bersemu merah. Regan mencumbu sela-sela lehernya. Arum tahu dia takkan bisa menolak. Jika dia melakukan itu, dia akan membuat Regan malah dan mencurigainya lebih dalam terhadapnya. 1:63 20. Bukan aku. Cahaya matahari menembus tirai besar di ruang tengah, menyinari lantai marmer yang berkilau lembut. Dari arah tangga, Arum dan Regan berjalan berdampingan, tangan mereka saling menggenggam erat. Ada ketenangan di wajah Arum, dan di mata Regan untuk sesaat dan terlihat kelembutan yang belum pernah ia tunjukkan di depan siapapun. Namun ketenangan itu seketika pecah ketika Alena keluar dari kamarnya. Pandangannya langsung terpaku pada tangan mereka yang bergandengan. Hatinya terasa panas, seolah bara lama yang disiram bensin. Tatapannya turun ke arah leher Arum dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah tanda merah samar yang membuat dadanya bergetar hebat, bukan karena terkejut, tapi karena cemburu yang menyesakkan. Alena berjalan mendekat dengan senyum palsu di wajahnya. Regan, panggilnya lembut. Terima kasih. Karena waktu itu kamu menolongku. Kamu masih sama seperti dulu, selalu melindungiku. Suasana mendadak hening, Arum menunduk pelan, genggaman tangannya di tangan Regan mulai longgar. Ada sesuatu dalam kata-kata Alena yang membuatnya ragu tentang semua yang sudah mereka lalui. Namun sebelum ia sempat menarik diri sepenuhnya, Regan menggenggam tangannya lebih erat. Tatapannya tajam mengarah ke Alena. Itu hanya naluri manusia yang menolong manusia lain, ucapnya tegas. Tidak lebih, jangan terlalu senang, karena apa yang kamu harapkan tidak akan pernah sama seperti dulu. Nada suaranya dingin, tapi juga menegaskan batas. Alena terdiam di tempatnya, senyum tipis bibirnya perlahan memudar. Regan kemudian menarik lembut tangan Arum, menatapnya singkat. Ayo, kita berangkat. Aku ingin kau ikut menemuiku ke makam Elbu. Arum hanya mengangguk pelan, masih bisa merasakan sisa detak cemburu dari arah belakangnya. La tahu, sejak pagi itu, ada sesuatu yang berubah tidak hanya antara dirinya dan Regan, tapi juga dalam hati orang-orang di rumah itu. Siang itu, suasana rumah keluarga Argantara kembali tegang. Mobil hitam berhenti di pelataran, membawa Regan dan Arum yang baru saja pulang dari makam orang tua Regan. Arum membuka pintu lebih dulu, tapi Regan tak langsung turun. Ponselnya berdering, panggilan dari Bu Nara, sekretaris pribadinya. Dengan nada tegas namun tenang, Regan berkata, "Masuk dulu, Arum. Aku menyusul setelah ini." Arum mengangguk pelan, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Udara di dalam terasa lebih sejuk dibanding terik di luar. Dia berjalan perlahan menuju tangga, hendak naik ke kamarnya. Namun di tengah anak tangga, langkahnya terhenti saat melihat seseorang berdiri di atas, Alena, dengan senyum samar di wajahnya. "Oh, kamu sudah pulang," ucap Alena lembut, menatap Arum dari atas anak tangga. "Lia," jawab Arum singkat, suaranya datar.
64. Alena menuruni beberapa anak tangga hingga jarak mereka hanya terpaut 2 langkah. Kau tahu, katanya pelan, aku dan Regan dulu sangat dekat. Dia selalu menjagaku, bahkan ketika semua orang menjauh. Arum hanya diam, dia tidak tertarik merenggali masa lalu yang jelas bukan urusannya. Aku tidak ingin tahu. Balasnya dingin, hendak melangkah pergi. Namun ketika ia berusaha melewati Alena, tangan Alena tiba-tiba mencengkeram lengannya kuat-kuat. Lepas, Alena, ujar Arum, berusaha menghindar. Tapi Alena justru menatapnya dengan tatapan aneh, senyum samar di bibirnya berubah menjadi licik. Dalam hitungan detik, tubuh Alena oleng ke belakang dan suara jeritannya memecah keheningan rumah. Ah! Tubuhnya terhempas ke bawah tangga, jatuh dengan keras. Suasana mendadak kacau, para pelayan berlari keluar, diikuti oleh Maya yang baru turun dari ruang tengah. Ya Tuhan! Alena! Teriak Maya histeris. Oma Hartati muncul dari arah ruang keluarga, wajahnya pucat. Di saat bersamaan, pintu depan terbuka, Regan baru saja masuk, matanya membelalak melihat pemandangan di depannya. Arum terpaku di anak tangga, jantungnya berdegup keras. Dia segera menuruni tangga dengan tergesa, suaranya gemetar. Bukan aku yang mendorongnya. Aku tidak mendorong Alena. Namun tidak ada yang mendengarkan. Semua mata tertuju pada tubuh Alena yang meringis kesakitan di bawah, tangannya menekan perutnya yang terasa nyeri hebat. Teriakan Maya kembali menggema ketika melihat darah mengalir dari sela-sela paha Alena. Darah. Regan. Cepat panggil ambulans. Cepat. Elion, yang baru saja tiba dari halaman, langsung berlari menghampiri. Wajahnya penuh amarah saat melihat keadaan Alena. Dia menatap Arum dengan pandangan pembunuh. Kau gila, Arun? Bentaknya keras. Kalau terjadi apa-apa sama Alena, aku pastikan kau tak akan hidup tenang. Dia sedang hamil seminggu. Kata hamil membuat semua orang terkejut. Oma Hartati terdiam di tempatnya, Maya menutup mulutnya dengan tangan gernetar, sementara Regan menatap ke arah Alenal dan kemudian menatap Arum. Pandangan itu tajam, dingin, dan penuh kekecewaan. Arum terisak, berusaha menjelaskan di tengah kepanikan. Aku tidak mendorongnya, Tuan Regan. Aku bersumpah, aku tidak melakukannya. Namun Regan tak menjawab. Suaranya akhirnya terdengar pelan namun menusuk. Arum, aku tidak pernah menyangka kau sanggup sejauh ini. 65. Arum memandangnya tak percaya, air mata mulai jatuh satu persatu. Tidak, bukan aku, Tuan Regan. Kumohon, percayalah padaku. Namun Regan hanya diam, lalu berjalan menuju Alena yang masih tergeletak. Arum berdiri di tangga, menatap punggung Regan yang menjauh. Ruang rumah sakit sore itu penuh ketegangan. Bau obat dan antiseptik bercampur dengan aroma ketakutan yang menggantung di udara. Alena terbaring di ranjang pasien, wajahnya pucat namun matanya mulai terbuka perlahan. Regan berdiri di sampingnya, bersama Oma Hartati, Maya, dan Elion. Arum berada agak jauh di sudut ruangan, menunduk. Kedua tangannya bergetar, masih tidak percaya bahwa semua ini menimpanya. Begitu Alena sadar, suara serak keluar dari bibirnya. Regan. Regan segera mendekat. Aku di sini, jangan banyak bicara dulu, kamu baru sadar. Namun tatapan Alena beralih cepat ke arah Arum. Bibirnya bergetar, seolah sedang menahan air mata. Dia mendorongku. Seketika ruangan membeku. Maya menatap tajam ke arah Arum, sementara Oma Hartati perlahan menegakkan tubuhnya di kursi. Apa yang kamu katakan, Alena? Tanya Oma, nadanya berat dan dingin. Alena mulai menangis, tangannya memegangi perutnya yang masih sakit. Aku tidak tahu kenapa dia begitu membenciku. Aku hanya ingin bicara. Tiba-tiba dia mendorongku, aku jatuh. Aku tidak sempat melindungi bayi ini. Bayi yang baru seminggu kami ketahui keberadaannya. Itu artinya kau hamil sebelum pesta pernikahan. Tanya Oma. Alena menunduk. Lalu,
Regan mengepalkan tangannya. Dia menjaga Alena dengan benar, tetapi Alena tak pernah menjaga dirinya dengan benar. Tangis Alena kemudian pecah, dan suara itu seperti pisau yang merenggores telinga Arum. "Tidak!" seru Arum gemetar. "Aku tidak mendorongnya, Oma. Aku bahkan ingin menolongnya. Tapi tidak ada yang memandangnya dengan percaya." Maya mendekat ke arah Oma Hartati, wajahnya dingin namun matanya berkaca-kaca. "Oma, Alena kehilangan anaknya. Ini aib bagi keluarga kita jika pelakunya dibiarkan." Oma menatapnya dalam diam. Maya melanjutkan dengan suara tegas. "Menurut peraturan keluarga kita, pelayan yang menyebabkan kehilangan nyawa. Apalagi calon penerus keluarga harus dihukum cambuk 1000 kali. Itu aturan dari dulu. Aku minta Oma menegakkan itu malam ini juga." "Tapi Arum bukan pelayan," bantah Oma. Suasana hening sesaat, Regan menatap Maya dengan mata melebar. "Tidak, Arum tidak pantas dicambuk seperti itu. Kita tidak punya buk." 66. Elion yang sejak tadi berdiri di samping Alena mendekat, suaranya dingin. "Kalau begitu penjarakan dia. Lihat saja apakah polisi mau percaya atau tidak." 5 bulan, Regan. 5 bulan dia akan dikurung sebelum kamu bisa menebusnya." Regan mengepalkan tangannya kuat-kuat. La menunduk, rahangnya menegang keras. La tahu kalau Arum di penjara, ia tidak akan tahan melihatnya di balik jeruji. Beberapa detik hening, lalu dengan suara rendah namun mantap, Regan berkata, "Cambuk dia saja." Arum menatap Regan tak percaya, matanya membesar dan air mata mulai jatuh. "Tidak, Tuan. Bukan aku. Tuan Regan, kumohon." Namun Regan hanya menunduk, menahan emosi di matanya yang mulai memerah. Malam itu, rumah besar keluarga Argantara berubah menjadi tempat penghukuman. Beberapa pelayan menyiapkan ruangan belakang, tempat keluarga dulu menegakkan disiplin. Arum dibawa ke sana, kedua tangannya diikat di tiang kayu, tubuhnya hanya berbalut kain tipis di punggung. "Nyonya Arum, mengaku sajalah, mungkin hukumannya akan diperingan," bisik salah satu pelayan dengan mata penuh iba. "Aku tidak bersalah," jawab Arum pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Oma Hartati berdiri di kursi utama, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Mulai, plak, cambukan pertama mendarat di punggung Arum. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Arum menggigit bibirnya, menahan jerit yang hampir lolos. Punggungnya mulai memerah, tapi cambukan terus datang, keras dan berulang. Beberapa pelayan menunduk, tak sanggup menatap. "Cukup," seru Regan akhirnya, matanya berair menatap Arum yang nyaris roboh. Tapi Oma tidak menghiraukannya. Dia harus menanggung akibat perbuatannya. "Ini demi kehormatan keluarga," ujar Oma dingin. Arum terhuyung, napasnya berat. Darah mulai membasahi punggungnya. Dia menatap ke arah Regan dengan pandangan sayu, bukan lagi memohon, tapi menyimpan luka. Luka yang kelak tumbuh menjadi dendam. Ketika cambukan terakhir mendarat dan semua orang meninggalkan ruangan, Arum masih di sana, bersandar di tiang dengan tubuh gemetar. Air matanya jatuh pelan, tapi senyum tipis muncul di bibirnya. Dalam hati ia berbisik lirih. "Baiklah, aku akan ingat ini semua." 1:67. 21. Pergi kadang lebih baik daripada tinggal tapi tak dihargai. Malam menjelang larut, rumah besar keluarga Argantara sunyi, hanya suara detik jam yang terdengar di antara temaram lampu lorong. Di salah satu kamar, Regan duduk di sisi ranjang, wajahnya tegang dan mata merah karena tak bisa berhenti menatap tubuh Arum yang terbaring lemah. Tubuh Arum penuh luka. Balutan kain putih di punggungnya sudah mulai berubah warna karena darah yang merembes keluar, napasnya terengah pelan. Regan meremas ujung selimut, menahan perasaan bersalah yang menggerogoti dadanya. Dia menyeka peluh di dahi Arum dengan tangan gemetar. "Kenapa kamu tidak melawan?" bisiknya pelan. "Kenapa kamu tidak berteriak memanggilku?" Arum membuka matanya setengah, suaranya serak. "Untuk apa? Supaya aku lebih menyedihkan lagi di depan mereka."
Regan terdiam, tidak bisa menjawab. Dia meraih baskom air dan handuk kecil, perlahan membersihkan luka Arum. Setiap sentuhannya membuat tubuh Arum sedikit menegang, tapi ia tak beranjak. Arum. Regan menatap wajah wanita itu lama. Aku tahu kamu tidak seperti itu. Tapi semua orang, semua bukti, mengarah padamu. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Arum menatap balik, matanya kosong. Kau tidak perlu percaya siapapun, Tuan Regan. Cukup ingat, aku tidak akan lupa bagaimana kau menatapku malam ini. Sama seperti mereka menatap seorang pembunuh. Kata-kata itu menancap dalam di dada Regan, tangannya terhenti di udara. Aku tidak bermaksud. Tidak perlu menjelaskan, potong Arum pelan. Aku tahu di matamu aku bukan siapa-siapa, hanya istri yang kau pilih karena kehendak Oma. Kau mencintaiku. Aku bahkan tak yakin kau mengenalku sepenuhnya. Regan bangkit dari kursinya, menatapnya dengan rahang menegang. Jangan katakan aku tidak mencintaimu. Aku sudah memilih untuk tidak memenjarakanmu. Itu bukan hal kecil, Arum. Arum tersenyum getir, matanya mulai berkaca. Memilih cambuk sebagai gantinya. Itu yang kau sebut cinta. Regan terdiam, memandang Arum begitu lama. Kalau begitu, aku tidak ingin dicintai seperti itu, lanjut Arum lirih. Simpan cintamu untuk mereka yang pantas menerimanya. Aku sudah kehilangan rasa percaya. Dan kau yang menghancurkannya. Hening panjang memenuhi ruangan. Hanya suara napas berat keduanya yang terdengar. Regan menatap Arum sekali lagi, wajah yang dulu menenangkan kini justru membuat dadanya sesak. La menunduk, mencium punggung tangan Arum yang lemah, lalu berbisik. 68. Maafkan aku, Arum. Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi, tidak peduli seberapa besar kau membenciku. 1. Regan meninggalkan kamar dengan langkah berat. Arum menatap pintu yang tertutup itu lama, lalu meneteskan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Jangan khawatir, Tuan Regan, bisiknya pelan. Cinta kita takkan membuat aku benar-benar dicintai. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai kamar yang setengah terbuka. Udara dingin menelusup pelan, namun ranjang yang biasanya hangat kini terasa hampa. Regan mengulurkan tangan ke sisi ranjang, kosong. Arum. Panggilnya pelan, tak ada jawaban. Dia bangkit, menatap spray yang masih rapi di sisi lain. Tidak ada bekas tidur, dada Regan mulai sesak. La berjalan ke lemari, menarik pintu perlahan namun kosong. Pakaian Arum lenyap, begitu juga barang-barang kecilnya. Langkahnya semakin cepat. Dia keluar kamar, menuruni tangga dengan napas tersengal, seakan baru kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Oma. Panggilnya begitu melihat sosok tua itu keluar dari ruang keluarga. Oma Hartati menatap cucunya sebentar, wajahnya datar. Kau mencari Arum. Di mana dia? Suara Regan bergetar. Di mana Oma menyembunyikannya? Oma menghela napas berat. Tidak ada yang menyembunyikan siapapun, Regan. Arum pergi. Dia meninggalkan rumah ini sebelum subuh. Regan menatap tak percaya. Pergi. Ya. Dan aku tidak menghentikannya. Mungkin dia memang tak pantas lagi tinggal di bawah atap yang menuduhnya tanpa bukti. Suasana tegang itu tiba-tiba pecah oleh suara Maya yang turun dari tangga. Bagus, katanya dengan nada dingin. Satu benalu sudah pergi. Rumah ini akhirnya bisa tenang tanpa drama murahan dari perempuan itu. Belum sempat Maya menurunkan langkah terakhir, suara Regan menggema keras. Diam. Nada suaranya begitu tajam hingga membuat semua orang menatap kaget. Sekali lagi kau sebut namanya seperti itu, Maya, aku akan buatmu menyesal. Maya membeku, tak berani bicara lagi. Saat itu pintu depan terbuka, Alena dan Elion baru saja tiba dari rumah sakit. Alena masih tampak pucat, namun bibirnya melengkung lemah. Regan, katanya pelan, terima kasih. Karena kau sudah memilih kebenaran waktu itu. Kau, Regan menatapnya tajam, dingin. Aku tidak memihak siapapun, Alena.
Aku hanya memilih diam karena kebenaran belum sepenuhnya terungkap. 69. Nada suaranya membuat Alena menelan ludah, matanya bergetar menahan gugup. Tanpa menunggu respon siapapun, Regan meraih kunci mobil di atas meja, langkahnya cepat menuju pintu. Oma memanggil, tapi ia tak menoleh. Dia mengemudi tanpa arah, menelusuri jalan menuju gubuk tua di tepi hutan tempat Arum datangi beberapa waktu lalu. Setiap tikungan yang ia lewati membawa bayangan tentang Arum, tawa kecilnya, senyum gugupnya, mata teduhnya. Namun ketika sampai, gubuk itu sunyi. Pintu terkunci rapat, rantainya tergembok. Tidak ada jejak kaki di tanah basah. Tidak ada secarik pesan pun tertinggal. Regan berdiri lama di depan pintu itu, kedua tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Angin berhembus, membawa aroma tanah dan kenangan yang menyesakkan. Arum. Suaranya serak, nyaris berbisik. Kau benar-benar pergi dariku. 4. Regan, berdiri di bawah langit yang mendung menatap ke atas berharap ada bayangan Arum di sana. Namun, yang dia temukan hanya langit yang semakin gelap dan hujan akan turun. 70. 22. 4 tahun kemudian. Tidak, Tuan. Bukan aku. Tuan Regan, kumohon. Suara teriakan itu terus bergema di dalam ruang yang sunyi itu. Langit di luar tampak muram, hujan menetes lembut di jendela, menimbulkan bunyi gemericik yang tenang berlawanan dengan napas tersengal Arum yang baru saja tersentak bangun dari tidurnya. Tubuhnya gemetar, keringat membasahi wajah dan lehernya. Kedua matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Enggak, bukan aku. Suaranya bergetar, sisa dari mimpi yang begitu nyata, mimpi tentang malam ketika punggungnya dicambuk berkali-kali, darah menetes, dan suara jeritan menggema di antara tembok dingin keluarga Argantara. Pintu kamar berderit pelan. Seorang pria masuk dengan langkah hati-hati, lampu meja dinyalakan, menyinari wajah lembut pria itu. Dia adalah Gavin, lelaki berusia 30-an dengan sorot mata yang selalu tenang. Arum, panggilnya lembut, duduk di sisi ranjang. Mimpi itu lagi. Arum mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Lia, masih sama. Aku mendengar suara cambuk itu lagi. Gavin menghela napas pelan, menatap wanita di hadapannya penuh khawatir. Kamu nggak boleh terus-terusan disiksa oleh masa lalu, Arum. Sudah 3 tahun sejak malam itu.